Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Wahyu Wiwoho. Pemirsa, Pilpres 2024 masih jauh, namun penjajakan politik yang dilakukan oleh tokoh-tokoh publik sudah dimulai. Sejumlah nama bermunculan dalam hasil survei, mulai dari ketua umum partai politik sampai kepala daerah. Siapa saja yang berpeluang dan siapa saja yang baru sekedar digadang-gadang. Lalu bagaimana juga nasib koalisi pendukung pemerintah yang memilih jalan berbeda di Pilpres 2024 nanti? Inilah Prime Talk selengkapnya. Ya, baik pemirsa, sebelumnya saya ingin mengajak Anda untuk melihat sejumlah lembaga survei yang dalam beberapa pekan terakhir ini merilis hasil survei terhadap sejumlah tokoh yang dianggap berpeluang untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Ini adalah data dari LSI di bulan Januari 2021, sekitar 4-5 bulan yang lalu kurang lebih. Ini ada 10 orang teratas. Yang pertama kita lihat ada nama Prabowo Subianto, 26% di situ, kemudian disusul dengan 15,4% Ganjar Pranowo, kemudian Anies Baswedan di urutan ketiga 13,3% dan juga ada nama Sandiaga Uno 10,4%. Kalau kita lihat seterusnya sampai 10 teratas ini ada nama Puan Maharani 1,1% yang dalam 1 bulan terakhir ini mencuat, namanya ramai karena dianggap ada sedikit kompetisi di internal PD Perjuangan dengan nama Ganjar Pranowo yang sekarang menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa rata-rata yang berada di 10 besar lembaga survei di elektabilitas untuk Capres 2024 nanti adalah rata-rata ketua umum partai politik maupun juga kepala daerah yang saat ini masih menjabat. Itu LSI di bulan Januari 2021. Bagaimana dari lembaga survei yang lain? Kita lihat di bulan April 2021 ada indikator yang merilis yang hampir mirip serupa, namun yang berbeda adalah di urutan pertama. Ada nama Ganjar Pranowo 15,7%, kemudian Anies Baswedan kalau di LSI tadi ada di urutan ketiga, ini juga naik di posisi kedua 14,6%. Kemudian Prabowo Subianto kalau tadi ada di urutan pertama, sekarang ada di urutan ketiga 11,1%. Yang menarik juga adalah di 3 besar tadi gapnya cukup besar antara nomor 1 kemudian nomor 2. Nomor 2, nomor 3 agak tipis. Tetapi kita lihat di dalam elektabilitas capres di indikator ini 15,7 ke 14,6 masih di dalam batas margin error. Kemudian juga 14 ke 11 itu agak jauh, tetapi dari urutan nomor 3 ke nomor 4 ini juga tipis, ada nama Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Kemudian ada nama Sandiaga Uno juga yang masih masuk di dalam 5 besar, seperti survei dari LSI di bulan Januari 2021. AHY juga ada di situ, kemudian ada nama Puan Maharani lagi, dan juga ada nama Erlangga Hartarto yang ada di urutan ke-9, juga ketua umum partai politik. Ini adalah 10 besar selama setengah tahun ini paling tidak di 2021 dari 2 lembaga survei. Bagaimana kemudian pergerakannya selama 1 tahun terakhir dari nama-nama yang tadi muncul? Coba kita lihat nama-nama seperti Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan. Kita mungkin bisa lanjut lagi ke grafis yang berikutnya. Ini elektabilitasnya, baik, ini tren elektabilitasnya kepada 6 tokoh. Kita lihat lagi lebih dekat selama 1 tahun terakhir, paling tidak kita baca dari Mei 2020 sampai April 2021, nama Ganjar Pranowo yang ada di atas sempat tinggi di bulan September 2020, namun rata-rata bisa dibilang stabil begitu. Yang lain juga rata-rata mayoritas
sama. Ada Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, kemudian Agus Harimurti. Yang menarik adalah Ridwan Kamil dari Februari 2021 sampai April cukup naik signifikan dari 7 sampai ke 10. Kemudian juga Ganjar Pranowo. Mungkin nanti kita bisa tanyakan ke yang punya lembaga indikator politik Indonesia, Burhanuddin Mulyadi, akan bergabung sesaat lagi. Apakah ini juga dipengaruhi dengan isu pengelolaan bagaimana daerahnya masing-masing dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Kita ke slide selanjutnya kemudian. Elektabilitas, kalau tadi yang teratas, tokoh-tokoh teratas, sekarang 5 tokoh yang berada di bawah. Yang menarik lagi adalah nama Mahfud MD yang di Mei 2020 kemarin sempat ada di 3,3, merosot di 0,6. Dan yang menarik satu lagi adalah nama Puan Maharani dalam 2 bulan terakhir dari 1,3 menjadi 2,9. Apakah memang karena ramai-ramai Puan Maharani dan Ganjar Pranowo dalam 1 bulan terakhir atau tidak? Perlu kami konfirmasi sekali lagi nanti. Baik, itu dia data-data tren yang ada terkait elektabilitas kepada 5 tokoh yang masuk dalam urutan teratas di 2 lembaga survei indikator politik Indonesia dan juga LSI. Saya ingin menyapa langsung Direktur Eksekutif LSI, Jayadi Hanan, dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi, yang sudah bergabung dari luar studio. Mas Jayadi, Mas Burhan, apa kabar? Selamat malam. Malam, Baik, Mas Wahid. Alhamdulillah. Ya, baik. Saya ingin ke Mas Jayadi terlebih dahulu. Tadi sesuai data grafis yang kami tampilkan dari LSI dari Januari 2021. Bacaan seperti yang tadi saya sampaikan, kira-kira sesuai atau tidak? Paling tidak ada nama yang naik turun dalam 1 tahun terakhir, atau juga ada nama yang naik dalam 1 bulan terakhir atau setengah tahun terakhir, Mas Jayadi? Ya, pertama sebelum ke sana ya, selama masa pandemi ini banyak lembaga survei itu tidak bisa melaksanakan survei secara lapangan, langsung face to face ke lapangan, ya, maka menggunakan telepon. Nah, survei LSI pada Januari itu adalah survei langsung ke lapangan, ya. Nah, biasanya memang kalau kita perhatikan ada sedikit perbedaan antara hasil survei nasional menggunakan telepon dengan hasil survei nasional menggunakan wawancara langsung gitu. Antara lain itu karena biasanya survei nasional tanpa telepon langsung itu tingkat representasi sampel dari wilayah-wilayah pedesaan itu lebih terwakili gitu. Itu karena itu biasanya kita akan menemukan dalam survei nasional yang bersifat face to face interview, wawancara langsung lapangan, itu seringkali nama Prabowo yang nomor 1. Tapi kalau wawancaranya via telepon itu seperti yang Anda sudah sampaikan tadi, itu seringkali yang nomor 2-nya itu antara Anies dan Ganjar. Gitu. Jadi itu yang perlu dijadikan catatan gitu. Tetapi secara umum kita bisa mengatakan bahwa saya berani mengatakan bahwa selama katakanlah 2 tahun terakhir memang nama-nama yang ada di 5 besar atau nama-nama yang ada di 10 besar ya memang nama-nama yang sudah selama ini kita kenal ya. Ada Prabowo, Anies, Ganjar, kemudian ada Ridwan Kamil, ada AHY, ada juga nama Risma Harini dan seterusnya, juga nama Puan Maharani dan seterusnya. Seperti yang Anda bilang, ada nama-nama kepala daerah, nama-nama dan nama-nama ketua partai. Umumnya seperti itu. Ya, ada advantage yang didapat dari kepala daerah tidak atas kinerjanya mungkin selama menanggulangi pandemi, Mas Jayadi? Ya, kalau kita perhatikan dari nama-nama yang beredar itu kan, pertama mereka nama-nama yang sudah populer, biasanya popularitasnya di atas 50%, satu. Yang kedua, betul, nama-nama kepala daerah. Nah, salah satu yang menjelaskan adalah kepala daerah di masa pandemi ini memang menjadi salah satu sorotan publik. Ya, dia terus-menerus tampil di publik, dan kepala daerah yang yang memiliki program yang terus-menerus dilihat oleh publik dan dianggap cukup baik oleh publik, itu yang kemudian memperoleh keuntungan secara elektoral. Karena itulah nama-nama kepala daerah di daerah-daerah yang pemilihnya besar dan menjadi sorotan nasional, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga ada nama Hovifah ya, meskipun berada mungkin di atas di luar 10 besar. Jadi nama-nama kepala daerah yang berada di provinsi-provinsi yang besar
yang menjadi sorotan karena kasus-kasus COVID dan program-program penanganan pandemi itu yang juga masuk di situ. Jadi cukup jelas bahwa faktor kinerja menangani COVID juga menjadi salah satu faktor yang menyumbang kepada tingkat elektabilitas yang cukup kompetitif dari nama-nama tersebut. Kalau Mas Burhan di indikator apakah sama Mas? Selama pandemi ini ada benefit yang diperoleh oleh kepala daerah yang ada di 10 besar dalam bursa capres lah kalau kita bisa katakan. Ya, yang pertama, kalau kita membandingkan survei satu dengan yang lain, itu pertama variabel waktu itu harus dicamkan. Jadi bagaimanapun perbedaan waktu menjadi sangat penting. Survei bulan Januari dengan survei bulan April bisa jadi berbeda karena memang waktunya berbeda 4 bulan. Dan yang kedua adalah representativeness. Seberapa representatif survei itu dilakukan. Nah, kebetulan beberapa bulan terakhir publik kan dibombardir dengan berbagai macam survei, termasuk survei dari lembaga yang mungkin bukan bagian dari organisasi asosiasi lembaga survei. Nah, problemnya adalah representativeness tadi. Jadi ada satu survei nasional yang hanya dilakukan di ibu kota provinsi. Itu jelas tidak representatif, karena hanya mewakili kota, itu pun kota yang berada di ibu kota provinsi. Nah, yang terakhir adalah mode of interview. Nah, tadi disinggung oleh Mas Jayadi, survei yang dilakukan dengan tatap muka itu lebih powerful, karena prinsip keterwakilan, di mana setiap anggota populasi punya hak yang sama untuk dipilih sebagai sampel, itu betul-betul dijamin. Berbeda dengan survei by phone. Nah, kami sendiri di indikator punya dua-duanya. Punya by phone, punya juga survei secara tatap muka. Tapi poin saya, kalau ditanya apakah kepala daerah itu punya keuntungan ya sebagai calon presiden, saya jawab iya. Terutama kepala daerah yang punya populasi besar dan kebetulan menjadi orang nomor 1 di wilayah yang terkena atau mengalami kasus positif COVID besar pula. Jadi kepala daerah yang hanya menjadi orang nomor 1 di wilayah yang populasi pemilihnya kecil dan tidak menjadi pusat perhatian terkait dengan penanganan COVID, itu juga tidak akan mendapatkan semacam advantage dari coverage media. Ya. Kalau Anda Mas lihat, Burhan, misalnya, tadi Mas Burhan menyebut ada 2 juga yang dilakukan secara online dan offline. Data yang tatap muka itu berbeda jauh tidak dengan yang online tadi? Misalnya ya, survei kami di bulan April tatap muka, Pak Prabowo masih nomor 1. Dan kalau misalnya dibandingkan dengan elektabilitas di telepon, Pak Prabowo ada di nomor 3. Meskipun by phone itu pada dasarnya tidak berbeda secara signifikan dengan Ganjar dan Anies yang berada di peringkat pertama dan kedua. Agak mirip dengan survei Mas Jayadi bulan Januari, bedanya di bulan April elektabilitas Pak Prabowo sedikit turun dibanding bulan Januari, meskipun memakai survei tatap muka, tetapi tetap berada di nomor 1 gitu. Tapi poin saya bukan soal siapa nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kesimpulannya kalau kita baca hasil survei, asalkan representatif mau by phone atau by face to face, itu kesimpulannya sama. Belum ada calon yang signifikan unggul, belum ada calon yang dominan. Bahkan top 3 itu pada dasarnya tidak berbeda secara statistik. Bahkan pula kalau kita lihat pergerakan di bawah, ada beberapa nama yang mulai menyeruak naik. Jadi ini istilah saya, Belanda masih jauh. Jangan terlalu ribut soal siapa nomor 1, nomor 2, nomor 3. Karena kalau by phone 1 sampai 5 pun statistically insane. Iya, masih dalam batas margin of error begitu ya. Belanda masih jauh mungkin Mas Burhan, Mas Jayadi. Tetapi bagaimana partai politik menyikapi isu dalam beberapa waktu terakhir ini? Nanti kita akan tanyakan juga, ada Willy Aditya dan juga Mas Hinton Pasaribu dari PDI Perjuangan dan juga Nasdem. Usai jeda berikut ini tetap bersama kami di Prime Talk.
Sejumlah nama kepala daerah terjaring dalam survei elektabilitas Pilpres 2024. Beberapa di antaranya bahkan ada posisi 10 teratas dan beradu popularitas dengan tokoh partai politik. Sebut saja Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, serta Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Ketiga nama ini kerap disebut sebagai kepala daerah yang paling punya kans berlaga di kompetisi Pilpres 2024. Dibanding kepala daerah lainnya, Ridwan Kamil secara terang-terangan menunjukkan aktivitas safari politiknya kepada publik. Dimulai dari pertemuannya dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa hingga bertemu dengan Ketua Umum Parpol seperti Erlangga Hartarto dan AHY. Saya itu punya dua nilai politik, satu politik akal sehat, dua politik tahu diri, kira-kira begitu. Nah, kalau sudah urusan 2024, saya ini harus tahu diri karena modal untuk maju menjadi pemimpin nasional itu kan ada tiga. Satu elektabilitas, dua modal, tiga perahu pengusungan dari partai. Nah, saya tidak memiliki dua terakhir. Yang kami miliki mungkin adalah kinerja yang diapresiasi menjadi elektoral. Nah, oleh karena itu artinya sampai 2024 ya saya itu akan fokus bekerja menyelesaikan pemulihan ekonomi Covid, membangkitkan semangat. Kalau prestasi ini berbuah pada elektoral dalam survei-survei ya alhamdulillah. Sebaliknya, Ganjar Pranowo yang popularitasnya berada di papan atas tak menyatakan keinginannya untuk nyapres lantaran statusnya sebagai petugas partai. Sebagai kader PDIP terpopuler di mata survei, Ganjar kerap dibanding-bandingkan dengan penerus Terah Soekarno, yakni Puan Maharani. Saya ini orang Jawa, kader partai yang diajari untuk mendem jeruk mikul dua. Pilpres masih jauh, namun tingginya ambang batas calon presiden 20% membuat para tokoh berburu tiket Pilpres sejak dini. Kepala daerah maupun tokoh partai terus membuka komunikasi untuk mencari teman koalisi di 2024. Tim Liputan Metro TV. Ya, baik, kembali di Prime Talk sudah bergabung juga ada dua politikus dari PD Perjuangan dan juga Nasdem, Willy Aditya dan juga Masinton Pasaribu. Selamat malam, Bapak-bapak, selamat bergabung. Malam. Ya, selamat malam Mas Wahyu, Mas Willy. Baik, saya ingin ke Bang Masinton terlebih dahulu. Kalau tadi menurut Mas Burhanuddin Muhtadi, Belanda masih jauh, masih 3 tahun lagi. Tetapi seberapa jauh untuk Masinton Pasaribu dan PD Perjuangan? Ya, tentu begini Mas Wahyu. Fokus PDI Perjuangan saat ini adalah pada penanggulangan pandemi COVID-19. Jadi apa yang menjadi fokusnya adalah membantu pemerintah bersama-sama dengan pemerintah ya untuk melakukan kerja-kerja penanggulangan masa pandemi ini. Nah, satu diantaranya adalah bagaimana mendorong pemulihan ekonomi, bagaimana akses kesehatan terhadap masyarakat bisa diakses dan masyarakat terlayani. Yang kemudian bagaimana lapangan kerja ya. Jadi fokus PDI Perjuangan adalah masih persoalan pandemi. Jadi, bagaimana kita sebagai sebuah bangsa yang besar ini mampu mengatasi persoalan pandemi. Jadi sama sekali nggak akan berimplikasi pada persoalan ekonomi. Jadi sama sekali nggak mikirin Pilpres nih, Bang Masinton? Ya tentu ada yang namanya fokus prioritas. Ya sebagai partai politik atau sebagai insan politik, ya pasti berbicara hal-hal politik ke depan. Karena politik itu bukan hanya yang kemarin, tapi juga bicara saat ini dan ke depan. Namun ada fokus prioritas, di mana persoalan pandemi ini menjadi sebuah prioritas. Berarti kalau bicara prioritas bukan kemudian mengabaikan hal-hal lain, tapi inilah prioritas kami saat ini. Ya. Nah, kita harapkan juga kepala daerah, menteri, fokuslah di sana. Karena Presiden Pak Jokowi pernah mewanti-wanti pada saat pelantikan kabinetnya itu, supaya menteri-menteri jangan punya agenda sendiri-sendiri. Semuanya adalah agenda pemerintah yang dikomandoi oleh Presiden. Dan sekarang ada situasi luar biasa yang harus ditanggulangi secara bersama-sama dengan gotong royong. Maka fokusnya kemarilah. Gitu. Nah, kalau urusan Pilpres ini kan masih sangat dinamis, panjang tadi seperti yang disampaikan Pak Burhanuddin Muhtadi maupun Pak Jayadi. Belum ada yang signifikan, masih fluktuatif dan sangat dinamis ke depan seperti itu. Baik.
Baik. Mungkin kalau Bang Masinton agak sungkan begitu berbicara, tapi berbeda dengan kader partai di PD Perjuangan yang lain, karena kita tahu 1-2 pekan ya paling tidak 1 bulan terakhir ini justru ramai nih saling sindir antar 2 nama kader yang masuk di bursanya LSI dan juga indikator politik. Ada Ganjar Pranowo dan juga Puan Maharani, Bang Masinton. Bahwa ada yang masuk dalam apa itu ya bagus seperti itu. Tapi fokus kepartaian secara institusi, ya langkah-langkah politiknya itu lebih fokus pada membantu pemerintah. Bukan berarti kemudian kita mengabaikan hasil survei apa segala macam. Itu memang ranahnya Pak Burhanuddin, Pak Jayadi untuk melakukan potret ya di tengah-tengah masyarakat, kecenderungan calon yang akan diminati oleh masyarakat ke depannya itu ranah. Bang Masinton, bagaimana Anda melihat nama Ganjar Pranowo yang jauh mengungguli nama Puan Maharani? Ini kan masih sangat dinamis lah. Saya mengikuti apa yang tadi potret yang disampaikan oleh Pak Burhanuddin maupun Pak Jayadi. Semuanya belum ada yang signifikan dan ini waktu yang masih sangat panjang begitu ya. Baik. Ya monggo silahkan, kalau itu ada hasil potret, ada banyak nama di sana, ada nama Mbak Puan, ada nama tokoh-tokoh lainnya. Jadi bagi kami ya itu sebagai sebuah potret ya dan juga sebagai gambaran pada saat ini ya. Artinya kalau kami secara kepartaian itu ya tetap juga melihat hasil potret dan juga realitas dalam masyarakat tadi. Baik, itu PDI Perjuangan. Mas Willy, itu PDI Perjuangan bagaimana meminta seluruh kadernya baik yang duduk di kabinet maupun juga sebagai kepala daerah untuk fokus untuk bekerja. Masih jauh Pilpres. Kalau Nasdem bagaimana? Dalam 2 ranah sekaligus, Bung Wahyu. Satu, bagaimana berkompetisi dalam pemilu. Yang kedua, bagaimana memerintah. Itu 2 hal yang tidak bisa kita pisahkan secara diametral. Dia bekerja secara simultan kedua hal itu. Nah, problem demokrasi kita adalah bagaimana sirkulasi kekuasaan itu bisa lebih transparan, akuntabel. Di beberapa negara demokrasi yang advance itu partai-partainya menyelenggarakan konvensi sehingga kita tidak beli kucing dalam karung ya. Ada 3 elemen penting dalam syarat seorang jadi pemimpin nasional seperti presiden, yaitu tidak hanya modal elektoral, tapi juga modal kapabilitas dan integritas. Nah, kita tidak punya instrumen mengcapture itu. Tadi yang dipaparkan oleh saudara kita Burhanuddin Muhtadi dan Jayadi Hanan, itu kan electoral base ya. Nah, 2 hal yang kualitatif jarang sekali kita mendiskusikan dan memotret itu. Apa itu kapabilitas dan integritas? Nah, dia butuh ruang dan panggung untuk kemudian publik, rakyat, pemilih bisa melihatnya secara komprehensif. Orang yang elektoralnya besar, apakah dia punya kapasitas untuk menjadi presiden? Itu pertanyaan besar publik. Tetapi kualitas kapasitas itu yang sulit diterjemahkan menjadi angka-angka elektabilitas tadi. Publik melihatnya seperti itu, Mas Willy. Maka kemudian Nasdem membuat bridging. Dalam ranah itu apa itu? Salah satunya konvensi, sehingga publik bisa melihat itu secara lebih objektif, punya rentan waktu melakukan pertimbangan, sehingga dia tidak silau, dia tidak impresionis gitu. Kalau kita kan pernah hidup di zaman pencitraan gitu ya. Nah ini kan ya dibuka di bawang, dibuka kulit bawang, ini isinya mana? Kulit semua ini kan gitu. Nah pemimpin, apalagi seorang presiden, itu harus benar-benar memiliki 3 syarat itu. Yang kedua, apalagi kita tahu pemilih kita besar di Jawa, maka kemudian konsentrasinya Jawa semua. Kapan orang kemudian berbicara Aceh, kapan orang berbicara national question, Papua dan lain sebagainya gitu. Nah, konvensi adalah sebuah metodologi bagaimana problem-problem kebangsaan itu didiskusikan sehingga dia tidak milik elit semata-mata. Tidak diinjeksikan agenda itu hanya oleh segelintir orang, tapi terjadi dialektika antara warga negara dengan calon pemimpinnya. Begitu, Siapa nanti yang bisa ikut konvensi?
semuanya putra-putri negara Republik Indonesia yang mau mendaftar. Kenapa? Selama ini kan ruang dan panggung yang menjadi pemimpin nasional itu terbatas, seperti Bung Wahyu bilang tadi, ya kepala daerah, ya menteri, ya pimpinan partai. Pada kader-kader bangsa yang potensial banyak, ada akademisi, ada aktivis seperti Pak Masinton ini, ada peneliti seperti Bung Burhan, Pak Jayadi, ada agamawan, ulama, ada bisnismen. Kan mereka tidak punya panggung sama sekali. Ini terlalu diskriminatif kita. Kejam ini, lebih kejam dari Ibu Tiri Arianggara ini gitu. Jadi kita harus buka ruang ini. Ya, oke, baik. Saya ingin coba mendalami lagi nanti soal konvensi ini, apa cara-cara nanti yang akan diakomodir oleh Nasdem. Kemudian juga bagaimana nanti partai-partai ini dan juga tokoh-tokoh tadi, ada 10 nama tadi yang muncul di sejumlah lembaga survei merebut tiket dari partai politik untuk maju ke Pilpres 2024. Tetap bersama kami di Prime Talk. Sekarang calon presiden mendingan yang baru aja, jadi calon-calon baru begitu, yang lama tuh ditinggalin aja, calon-calon yang energik gitu, yang saat-saat sekarang begitu. Jadi mungkin lebih ke depan lebih bagus lah, jangan calon yang itu-itu aja gitu. Kalau politik mah nggak ada yang musuh abadi, nggak ada yang teman abadi lah. Semua kerjasamanya pasti kalau saling menguntungkan pasti diambil juga, mau musuh mau enggak, paling barter politik lah, itu aja sih menurut saya. Ini saya anggap masih sekedar safari saja, belum berarti apa-apa. Ini hanya sebagai silaturahmi politik, maka kita melihat ke depan bahwa last minute semua bisa berubah. Jadi pertemuan ini buat kita, ini buat masyarakat sudah tidak ada arti lagi dulu sementara. Kalau presiden, calon presiden ke depan, kalau ya apalagi yang baru-baru muncul, Ridwan Kamil, maaf saya sebut namanya, pasti tidak akan membawa perubahan. Baik, kembali di Prime Talk. Saya ingin ke Mas Jayadi Hanan. Mas Jayadi, soal tiket, siapa nanti yang mendapatkan tiket dari partai politik untuk maju ikut berkontestasi di Pilpres 2024 mendatang? Apakah apa yang tadi disampaikan oleh Mas Willy Aditya dari Nasdem yang akan menggelar konvensi ini salah satu cara, dan bagaimana juga kalau kita melihat kan dari nama-nama yang beredar 10 besar tadi, ada beberapa, banyak juga, setengahnya hampir, yang tidak memiliki kendaraan untuk partai politik seperti yang tadi disinggung Ridwan Kamil misalnya, Mas Jayadi. Kita harus lihat apa kebutuhan partai politik dalam Pilpres. Ya, kebutuhan partai politik dalam Pilpres itu selain mencalonkan calon presiden, maka kebutuhan pertama-tama partai politik adalah mempertahankan suaranya yang ada sekarang, minimal ya, eksistensinya, atau kalau bisa menambah suaranya yang diperoleh pada pemilu legislatif yang akan datang. Nah, itu berarti dia harus mencari calon presiden yang mungkin menang, tapi sekaligus juga calon presiden itu bisa minimal tidak memberikan efek negatif terhadap suara partai itu nanti di pemilu 2024. Nah, itulah maka partai-partai akan melihat sampai partai-partai yakin betul bahwa dua hal tadi bisa terpenuhi. Kalau bisa kan yang paling bagus itu menang presiden atau cawapresnya, kemudian partainya juga menang, dan tentu saja dua hal itu akan menjadi faktor utama ya. Nah, kalau tidak minimal mereka mencari calon yang tidak membahayakan secara memberi efek negatif kepada suara partai itu. Itu satu dari partai politik. Yang kedua, bagi calon-calonnya, nah bagi apa yang harus dimiliki? Benar kata Pak Ridwan Kamil tadi. Pertama-tama seorang calon presiden akan dilihat kalau dia punya modal elektabilitas yang tinggi, begitu. Nah, Anda tadi bilang ada calon presiden yang tidak punya partai, tapi ada juga yang berasal dari partai, ya kan? Ya. Jadi bagi partai politik yang lain harus melakukan koalisi, PDIP pun saya kira tidak akan mencalonkan sendiri, akan berkoalisi. Maka yang ketiga adalah bagaimana konfigurasi koalisi itu nanti terbentuk, dan itu tidak akan jelas sampai dengan menjelang menit-menit terakhir pendaftaran. Oke. Baik. Saya ingin ke Mas Burhan soal koalisi ini, Mas. Mempertahankan soliditas koalisi yang ada sekarang, kemudian nanti berbicara 2024, pasti akan mulai bergerak lagi, Mas. Seberapa banyak terbuka kemungkinan untuk adanya poros-poros baru menghadapi 2024 nanti, Mas Burhan?
berdasarkan perolehan suara atau kursi, hanya PD Perjuangan yang mampu mencalonkan paslon tanpa harus koalisi dengan partai lain. Tetapi dalam kasus selama ini belum pernah ada satu calon yang diusung oleh satu partai. Jadi selalu ada koalisi. Nah, dalam koalisi yang terjadi seringkali adalah kawin paksa politik. Bukan karena pilihan calon presiden atau wakil presiden yang didasarkan pada chemistry satu sama lain, tapi lebih untuk memenuhi syarat nominasi pencalonan. Nah, ini yang terjadi. Nah, pada titik itu kita harus lihat beberapa komposisi yang mungkin terjadi di 2024. Kemungkinan ada 3 paslon, tetapi bisa jadi hingga terbentuk 4 paslon. Secara matematis masih sangat mungkin ada 4 paslon. Tapi kemungkinan besar kalau kita melihat peta hari ini itu hanya ada 3 paslon. Nah, pertanyaannya adalah 3 paslon itu datang dari poros mana? Nah, kalau kita lihat peta politik hari ini, sepertinya kemesraan antara Gerindra dan PD Perjuangan sudah tercium sangat kuat gitu ya oleh publik. Apalagi pernyataan dari Ibu Mega, ya Ketua Umumnya Bu Masinton, yang mengucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo atas patung Bung Karno sedang menaiki kuda, gitu ya. Itu satu. Belum lagi misalnya ada poros yang mungkin saja terbentuk, tetapi buat saya jika Gerindra dan PD Perjuangan memadu kasih di 2024 itu hampir pasti memunculkan pertanyaan terkait dengan nama-nama dari kader PD Perjuangan yang kita tahu punya elektabilitas cukup lumayan, tetapi tidak punya remote control di partai politik. Orang seperti misalnya Ganjar Pranowo, apakah beliau ikhlas ketika misalnya PD Perjuangan memutuskan mendukung Prabowo Puan? Apakah dia tidak tergoda untuk menerima pinangan dari partai lain? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang harus diajukan karena soal penentuan siapa yang dapat tiket. Itu pertama tergantung siapa yang punya remote control partai. Makanya ketua umum partai, entah itu ketua umum Gerindra, ketua umum Golkar, termasuk yang punya akses terhadap PD Perjuangan, itu yang paling punya semacam privilege untuk menentukan siapa akhirnya yang mendapatkan tiket maju di 2024. Baik. Bang Masinton, sudah tercium nih kemesraan PD Perjuangan dan Gerindra 1-2 hari terakhir ini. Bagaimana menanggapinya? Seberapa serius ini kemesraan dua partai ini? Ya, kalau komunikasi silaturahmi ya, itu kan hal yang melekat bagi Ibu Mega ya sebagai ketua umum partai dan juga beliau sebagai presiden kelima Republik Indonesia melakukan silaturahmi dan juga melakukan komunikasi dengan tokoh-tokoh politik, baik itu ketua umum partai, ketua umum ormas keagamaan dan elemen lainnya ya maupun di sektor-sektor lainnya. Nah, tentu komunikasi dan silaturahmi politik itu menjadi bagian penting dalam proses membangun politik kebangsaan kita, merajut politik kebangsaan tadi dalam bingkai keindonesiaan. Nah, maka bagi PDI Perjuangan kalau tadi ranah Pilpres gitu ya, tentu itu ranahnya Ibu Ketua Umum setelah mendengar masukan ya dari seluruh kader di berbagai daerah seluruh Indonesia, baru kemudian nanti beliau akan memutuskan. Jadi masih membuka peluang ya PDKT dengan yang lain ya? Ya, bukan hanya terhadap Gerindra, terhadap Golkar, Nasdem, yang lain-lain, seluruh elemen bangsa. Baik, kita tahan sebentar. Bapak-bapak, kita masih ada satu segmen lagi nanti di Prime Talk. Baik, kita lanjutkan kembali. Saya ingin ke Mas Willy Aditya. Mas Willy, kalau Nasdem kapan bergerak? Ketua umum partai politik lain dan juga tokoh yang beredar di lembaga survei ini sudah mulai bergerak. Erlangga Hartarto ke Bandung bertemu dengan Ridwan Kamil juga bertemu dengan AHY. PDI Perjuangan Bu Mega dengan Pak Prabowo. Nasdem kapan? Dan kapan juga konvensi rencananya akan digelar? Saya tentu punya strategi dan taktik dan langgam yang berbeda-beda, Bung Wahyu. Nah, Nasdem sebenarnya Pak Surya ingin menawarkan sebuah
lompatan yang out of the box gitu ya. Apa itu? Gini, ini kan gerakan-gerakan tanpa bola semua, ibaratnya senapang tanpa peluru gitu, isinya angin aja gitu kan. Tadi yang dibilang netizen pun bilang seperti itu kan. Nah, Nasdem justru ingin membangun sebuah tradisi baru dalam proses kandidasi. Apa itu? Kita bangun blok politik. Karena apa? Syarat mengajukan itu kan 20% suara DPR dan 25% suara pemilu nasional. Nah, tentu Nasdem membangun blok politik, komunikasi politik seperti apa yang sudah terlihat selama ini dengan Golkar, dengan PAN, dengan PKS, dengan PKB. Ini masih dalam kondisi ta'aruf ya. Nah, yang ingin dilakukan Nasdem jadi ingin adalah membentuk poros baru sendiri begitu ya? Ya, ini komunikasi masih ta'aruf ya. Nah, apa yang paling penting Mas Wahyu adalah semakin dini koalisi terbentuk, itu semakin bagus. Artinya apa? Proses itu ada kepastian. Jadi politik kita harus kita transformasikan, jangan kemudian injury time terus menerus gitu. Oke, baik. Mudah-mudahan serius ta'arufnya ya. Kita tunggu nanti hasilnya bagaimana dari Nasdem. Terima kasih Mas Willy dan juga Bang Masinton, Mas Jayadi, Mas Burhan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Talk. Hari ini saya Wahyu Wibowo, pemirsa pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Metro TV